Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Sebelum memulai materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dewi Kartika Bintang Narasangsa dengan NPM 2401301115. Oke, perkenalkan nama saya Bim Sultan Habibi dengan NPM 24013010109. Perkenalkan, nama saya Farah Khaira Fayaza dengan NPM akhir 266. Perkenalkan, nama saya Fatarani Rizanus Mary Fatima dengan NPM 240130100283. Saya Sylvia Sasabila dengan NPM 24013010292. Kenalkan, nama saya Yusius Fandi Boy dengan NPM akhir 422. Di bagian ini terdapat pengertian sistem akuntansi, penggajian, dan pengupahan. Terdapat ini dalam perusahaan manufaktur, pembayaran kepada karyawan biasanya dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama gaji, yang merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer. Dan yang kedua yaitu upah, yang merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana atau bisa disebut buruh. Dalam sistem akuntansi, penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi kepegawaian, yang bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi, dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan serta perhitungan gaji dan upah karyawan. Dan yang kedua adalah fungsi keuangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran, gaji dan upah serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Dan yang ketiga yaitu fungsi akuntansi yang bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna serta pengawasan biaya tenaga kerja. Di bagian ini terdapat informasi yang diperlukan manajemen. Nah, informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dari kegiatan penggajian dan pengupahan adalah yang pertama, jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Dan yang kedua, jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap perusahaan pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Dan yang ketiga, jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Dan yang keempat, yaitu rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Nah, yang pertama ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Nah, ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang terkait dengan karyawan. Misalnya, surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang kedua ada kartu jam hadir. Nah, ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Dapat berupa daftar hadir biasa atau berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. Nah, yang selanjutnya
Yang ketiga ada kartu jam kerja. Nah, dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan oleh tenaga kerja langsung pabrik untuk mengerjakan pesanan tertentu. Nah, kemudian yang keempat adalah daftar gaji dan daftar upah. Nah, di sini itu berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi dengan potongan-potongan berupa PPh, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lainnya. Nah, kemudian yang kelima ada rekap daftar gaji dan rekap daftar upah yang merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam adalah surat pernyataan gaji dan upah. Nah, ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan beserta dengan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan. Yang ketujuh ada amplop gaji dan upah. Nah, uang gaji dan upah karyawan itu diserahkan kepada tiap karyawan dalam amplop gaji dan upah ini. Kemudian terakhir ada bukti kas keluar. Nah, ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang catatan akuntansi yang akan digunakan. Nah, catatan akuntansi yang digunakan ini ada 4 jenis, yaitu yang pertama jurnal umum. Jurnal umum ini yaitu dalam pencatatan gaji dan upah. Jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen di dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada kartu harga pokok produk. Nah, kartu harga pokok produk ini yaitu catatan yang digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Yang ketiga ada kartu biaya. Kartu biaya ini merupakan catatan yang digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam suatu perusahaan. Sumber informasi untuk pencatatan dalam kartu biaya ini adalah bukti memorial. Nah, dan yang terakhir ada kartu penghasilan karyawan. Kartu penghasilan karyawan ini merupakan catatan yang digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongannya yang diterima oleh karyawan. Informasi dalam kartu penghasilan ini dipakai sebagai dasar penghitungan PPh pada pasal 21 yang menjadi beban setiap karyawannya. Selain itu, kartu penghasilan karyawan ini digunakan sebagai tanda terima gaji dan upah karyawan dengan ditandatanganinya kartu tersebut oleh karyawan yang bersangkutan. Dengan tanda tangan pada kartu penghasilan karyawan ini, setiap karyawan hanya mengetahui gaji atau upahnya sendiri, sehingga rahasia penghasilan karyawan tertentu tidak diketahui oleh karyawan yang lain. Oke, selanjutnya ada fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama fungsi kepegawaian. Fungsi kepegawaian ini yaitu fungsi yang bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan juga pemberhentian karyawan. Yang kedua ada fungsi pencatat waktu. Fungsi pencatat waktu ini merupakan fungsi yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Sistem pengendalian internal yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Yang ketiga ada fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah ini merupakan fungsi yang bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Daftar gaji dan upah ini diserahkan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah
kepada fungsi akuntansi untuk pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji dan upah kepada karyawan. Yang keempat ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi itu merupakan fungsi yang digunakan untuk pengajian dan pengupahan. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Misalnya utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, utang dana pensiun. Dalam struktur organisasi, fungsi akuntansi yang menangani sistem akuntansi pengajian dan pengupahan berada di tangan. Ada dua, yaitu bagian utang, bagian kartu biaya, dan bagian jurnal. Bagian ini memegang fungsi pencatat utang yang dalam sistem akuntansi pengajian dan pengupahan bertanggung jawab untuk memproses pembayaran gaji dan upah seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan upah. Yang kedua, bagian kartu biaya. Bagian kartu biaya ini memegang fungsi akuntansi biaya yang dalam sistem akuntansi pengajian dan pengupahan bertanggung jawab untuk mencatat distribusi biaya ke dalam kartu harga pokok produk dan kartu biaya berdasarkan rekap daftar gaji dan upah dan kartu jam kerja atau untuk tenaga kerja langsung pabrik. Yang ketiga ada bagian jurnal. Bagian ini memegang fungsi pencatat jurnal yang bertanggung jawab untuk mencatat biaya gaji dan upah dalam jurnal umum. Nah, yang terakhir ini adalah fungsi keuangan. Fungsi keuangan ini merupakan fungsi yang bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah serta untuk menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawannya. Bentuk sistem. Sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. 1. Prosedur pencatatan waktu hadir. 2. Prosedur pembuatan daftar gaji. 3. Prosedur distribusi biaya gaji. 4. Prosedur pembuatan bukti kas keluar. 5. Prosedur pembayaran gaji. Sistem pengupahan terdiri dari jaringan prosedur. 1. Prosedur pencatatan waktu hadir. 2. Prosedur pencatatan waktu kerja. 3. Prosedur pencatatan pembuatan daftar upah. 4. Prosedur distribusi biaya upah. 5. Prosedur pembuatan bukti kas keluar. 6. Prosedur pembayaran upah. Jaringan prosedur pembentuk sistem. 1. Prosedur pencatatan waktu hadir. Mencatat waktu hadir karyawan. Fungsi ini menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor, administrasi atau pabrik. Diselenggarakan untuk menentukan gaji dan upah karyawan. 2. Prosedur pencatatan waktu kerja. Dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan untuk keperluan distribusi biaya upah karyawan kepada produk atau pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut. Prosedur pembuatan 3. Prosedur pembuatan daftar gaji dan upah. Untuk membuat daftar gaji dan upah karyawan dipakai sebagai pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya, dan daftar hadir. Selanjutnya yaitu prosedur distribusi biaya gaji dan upah. Biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat dari tenaga kerja. Lalu ada prosedur pembayaran gaji dan upah. Melibatkan fungsi akuntansi dan keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan upah. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji dan upah. Unsur pengendalian internal organisasi. 1. Fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi keuangan. 2. Fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Sistem otorisasi. 3. Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama.
4. Sistem perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah. Tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan Direktur Keuangan. 5. Setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi pegawaian. 6. Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. 7. Perintah lembur harus diotorisasi oleh Kepala Departemen Karyawan yang bersangkutan. 8. Daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. 9. Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Lanjutan dari unsur pengendalian internal. Prosedur pencatatan. 10. Perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan. 11. Tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi. Praktik yang sehat. 12. Kartu jam harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelumnya. Sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai daftar distribusi biaya tenaga kerja langsung. 13. Pemasukan kartu jam hadir dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. 14. Pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenarannya dan ketelitiannya perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. 15. Penghitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. 16. Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Nah, untuk di sini saya akan menjelaskan tentang bagan alir dokumen sistem penggajian. Di slide sudah terpaparkan untuk bagan alirnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan cara penjelasannya. Untuk tahap pertama, kita akan menuliskan gaji dan upah pada debit. Kemudian bukti kas keluar yang akan dibayar pada kredit. Tahap kedua, kita akan menuliskan biaya overhead pabrik sesungguhnya pada debit, kemudian beban administrasi dan umum pada debit, serta beban pemasaran pada debit. Untuk gaji dan upah pada kredit. Kemudian untuk tahap ketiga, kita akan menuliskan bukti kas keluar yang akan dibayar pada debit, serta kas pada kredit. Untuk tahap keempat, itu kita akan mencatat biaya-biaya tersebut, biaya tenaga kerja ke dalam buku pembantu atau yang bernama kartu biaya. Nah, kartu biaya ini tuh berisi akun pembantu yang merinci akun-akun kontrol seperti biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagan alir dokumen sistem pengupahan. Di sini bisa kita lihat untuk bagannya ada sebelah kiri dan sebelah kanan itu lanjutannya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara penjurnalannya. Tahap pertama, kita akan menjurnal gaji dan upah pada debit, kemudian bukti kas keluar yang akan dibayar pada kredit. Untuk tahap kedua, kita akan menulis barang dalam proses biaya tenaga kerja pada debit, biaya overhead pabrik sesungguhnya pada debit, beban administrasi dan umum pada debit, serta beban pemasaran pada debit, kemudian gaji dan upah pada kredit. Untuk tahap ketiga, kita akan menulis bukti kas keluar yang akan dibayar pada debit dan kas pada kredit. Untuk tahap keempat, ini penjurnalannya akan dicatat ke dalam 2 buku pembantu, yaitu kartu harga pokok produk dan juga kartu biaya. Kartu harga pokok produk ini digunakan untuk mencatat rincian biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Kartu harga pokok produk ini juga merupakan akun pembantu untuk akun barang dalam proses biaya tenaga kerja. Kartu biaya ini berisi akun pembantu yang merinci akun-akun kontrol seperti biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Upah tenaga kerja itu tidak upah tenaga kerja tidak langsung, upah karyawan fungsi administrasi dan umum, yang dimana itu berupa fungsi akuntansi, fungsi personal dan umum, dan fungsi hubungan masyarakat, dan upah karyawan fungsi pemasaran itu
dicatat ke dalam kartu biaya. Selanjutnya di sini adalah sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Di slide ini sudah terpaparkan mengenai sistem akuntansinya. Yang pertama ada di bagian kepegawaian, kemudian ada badan pencatat waktu, kemudian bagian di bawah departemen produksi. Selanjutnya adalah bagian gaji dan upah. Kemudian ada juga bagian grup pengawas dan juga bagian kursi data. Untuk selanjutnya kita bisa lihat pada bagian itu terdapat arsip-arsip ya, dan juga ada bagian tentang operator komputer serta bagian kasa. Untuk selanjutnya kita bisa lihat pada bagian itu terdapat arsip-arsip ya, dan juga ada bagian tentang operator komputer serta bagian kasa. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode dari distribusi beban gaji dan upah. Di sini metode pertama ada metode akun berkolom, di mana metode ini pada akhir bulan setiap kolom rupiah dalam akun berkolom akan dijumlah dan hasilnya disajikan dalam laporan beban tenaga kerja per departemen. Kemudian untuk metode kedua ada metode summary strip tiket tunggal. Metode ini dibagi menjadi dua, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Dan di metode ini tuh dapat dilakukan dengan membuat kartu jam kerja untuk setiap order produksi. Kartu jam kerja ini kemudian diisi dengan tarif upah karyawan yang bekerja untuk order produksi tersebut dan dikalikan jumlah jam kerja, serta disimpan dalam arsip sementara menurut order produksi. Kemudian secara periodik kartu jam kerja ini tuh di total jumlah rupiahnya dan dicatat dalam kartu harga pokok produk. Untuk tenaga kerja tidak langsung, kartu jam kerjanya itu diisi dengan tarif upahnya, kemudian diurutkan menurut klasifikasi beban dan tenaga kerja menurut jenis dan departemen. Jumlah rupiah biaya tenaga kerja tidak langsung menurut klasifikasi jenis dan departemen tersebut diringkas dan diposting ke dalam summary strip yang sekaligus berfungsi sebagai laporan beban tenaga kerja. Prosedur distribusi beban gaji dan upah dengan metode summary strip, kita dapat melihat untuk alurnya di sini ya, yang sudah tertera di slide. Yang sebelah kiri ada biaya tenaga kerja langsung dan sebelah kanan ada untuk biaya tenaga kerja tidak langsung. Dan untuk metode yang terakhir ada metode distribusi dengan komputer, yang dimana metode ini itu timbul dari transaksi penggajian dan pengupahan dengan menggunakan komputer. Caranya tuh dengan memberi kode transaksi yang terjadi sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Jika transaksi sudah diberi kode dengan benar, proses pengurutan akan dilakukan oleh komputer melalui program. Oleh karena itu, titik berat kegiatan distribusi beban gaji dan upah terletak pada kerangka pemberian kode terhadap transaksi dan gaji dan upah. Jika misalnya pendebitan akun beban yang terjadi dari transaksi penggajian dan pengupahan akan diklasifikasikan menurut jenis beban tenaga kerja, kemudian pusat pertanggungjawaban yang dibagi menurut hierarki manajemen dan menurut jenis produk yang dihasilkan, maka kerangka pemberian kode akun beban dapat disusun seperti gambar yang ada pada PPT di sini. Bisa dibagi menjadi 3, ini kan ada kodenya, jenis biaya tenaga kerja, kemudian pusat pertanggungjawaban dan juga produk. Nanti ini jika kita sudah menuliskan kode-kodenya, ini akan dikerjakan oleh komputer. Sekian dari penjelasan kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat. Terima kasih telah menonton.